Bocil Wahabi ini menganggap bahwa orang yang berziarah kubur untuk bertawassul di kuburan orang soleh atau berdoa di kuburan orang soleh sebagai ahli bid'ah, bahkan oleh dia dituduh sebagai orang yang meninggalkan masjid. Andaikan Bocil Wahabi ini hidup di masa sahabat Rasulullah seperti sahabat Abdullah bin Umar, barangkali sahabat Rasulullah dia tuduh sebagai ahli bid'ah dan dia tuduh sebagai orang yang meninggalkan masjid. Karena ternyata sahabat Rasulullah seperti sahabat Abdullah bin Umar ini suka sekali berziarah dan mendatangi kuburan Rasulullah. Tidak hanya berziarah dan mendatangi kuburan Rasulullah, tetapi sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar juga berdoa di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas salah satu postingan Bocil Wahabi, yaitu Safas Fresh. Safas Fresh memposting seperti ini di akun YouTube-nya. Ahlus sunnah suka ramein masjid, ahli bid'ah suka ramein kuburan. Dari komentar ini bisa kita pahami bahwa Bocil Wahabi ini memiliki otak yang error dan penuh suudzon. Kenapa demikian? Begini, orang yang ke kuburan oleh dia dianggap dan dijustis tidak pernah ke masjid atau tidak meramaikan masjid. Bahkan oleh Bocil Wahabi ini juga dituduh sebagai ahli bid'ah. Dari mana dia tahu kalau orang yang datang ke kuburan itu kemudian tidak datang ke masjid? Dari mana dia tahu kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang suka datang ke kuburan, suka datang ke makam wali-wali songo, itu kemudian dia tuduh sebagai orang yang tidak meramaikan masjid? Dari mana Bocil Wahabi ini tahu? Maka bisa difahami bahwa tuduhan Wahabi yang seperti ini itu berangkat dari otak mereka, otak Wahabi yang error dan penuh suudzon terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah dan penuh suudzon terhadap umat Islam. Maka nggak heran jika orang yang seperti Bocil Wahabi ini pemikirannya sama, dia akan mengatakan seperti ini. Orang yang belajar madhab, orang yang bermadhab itu dianggap tidak belajar hadis, dianggap tidak belajar Al-Quran, bahkan dianggap meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan hadis. Sehingga kemudian mereka mengatakan jangan bermadhab, ikutilah Al-Quran dan hadis. Mereka menganggap bahwa orang yang bermadhab itu meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kemudian orang yang suka sholawatan, orang yang suka membaca Al-Barzanji dianggap tidak suka membaca Al-Quran, dianggap meninggalkan Al-Quran. Nah, ini kan konyol sekali. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah-sunnah Nabi itu banyak sekali. Ada yang ke masjid itu juga sunnah, ziarah kubur itu juga sunnah, tawassul itu juga sunnah. Dilakukan semua itu sangat bagus. Tetapi jika misalnya dilakukan sebagian, bukan berarti kemudian menjadi ahli bid'ah sesat masuk neraka. Ada orang yang suka ke masjid, monggo. Ada orang yang suka baca Al-Quran, monggo. Ada orang yang suka membaca selawat, monggo. Tidak berarti ketika membaca selawat saja, kemudian tidak sering membaca Al-Quran, bukan berarti dia menjadi ahli bid'ah. Bahkan misalnya ada orang yang tidak pernah sholat 5 waktu, kemudian dia kok ikut tahlilan, membaca la ilaha illallah atau membaca sholawat, ikut-ikutan ikut orang, maka itu lebih baik daripada orang yang gak sholat sama sekali, gak ikut tahlilan, gak ikut sholawatan. Maka kita berpikir seperti ini, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bacaan tahlil, dengan bacaan sholawat yang dia baca, kemudian dia sholat 5 waktu. Bagaimana seandainya Bocil Wahabi ini hidup di masa Nabi, hidup di masa Sayyidina Abdullah bin Umar itu hidup? Mungkin sahabat Nabi, sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar itu sudah dianggap sebagai ahli bid'ah. Kenapa demikian? Karena sahabat Abdullah bin Umar itu termasuk salah seorang yang memiliki kebiasaan mendatangi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan atau disebutkan dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Ada bab
babu kubrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan, akhbarana Malik, mengabarkan kepada Malik, akhbarana Abdullah bin Dinar, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Dinar, anna ibna Umar, bahwa Sayyidina Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, kana idza arada safaron, ketika beliau ingin bepergian, au qadama min safarin, atau pulang dari bepergian, jaa qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa shalla alaihi, lalu membaca salawat kepada Nabi, wa da'a, dan berdoa, summa insarafah, kemudian pulang. Jadi sahabat Abdullah bin Umar memiliki kebiasaan meramaikan kuburan Rasulullah atau berziarah ke kuburan Rasulullah dan berdoa di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahabat Abdullah bin Umar kemudian menjadi ahli bid'ah dan kemudian sahabat Abdullah bin Umar tidak datang ke masjid dan tidak meramaikan ke masjid? Wahai bocil Wahabi, bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis seperti ini, man zara qabri, barang siapa yang berkunjung atau berziarah ke kuburanku, maksudnya adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya syafaatku. Akhrajahu ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh al-Imam ad-Daruqutni, wa Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Huzaimah, wa sanaduhu hasanun, dan sanadnya hasan. Ya, keterangan ini juga berada di dalam kitab Muwatta, tetapi di catatan kakinya. Nah, ini jelas bahwa berziarah ke kuburan Rasulullah itu dianjurkan oleh Rasulullah, bahkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan hadisnya hasan. Lalu apakah berziarah ke kuburan lalu berdoa di kuburan itu khusus kepada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak. Menurut Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Adz-Dzahabi, salah satu murid Syekh Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan Wahabi dalam akidah, mengatakan bahwa berdoa di samping kuburan para nabi, di samping kuburan para wali itu mustajab, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam keterangan kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Qultu, aku mengatakan, kata Imam Adz-Dzahabi, wa doa, adapun doa, mustajabun, itu mustajab, itu diterima, inda kuburil anbiya, di sisi kuburan para nabi, wal aulia, dan para wali, wa fi sa'il biqa, dan di tempat-tempat yang lain. Apakah bocil Wahabi ini pernah baca keterangan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ini sehingga kemudian menuduh sembarangan orang sebagai ahli bid'ah ketika berziarah ke kuburan, berdoa di kuburan? Lah imam kalian loh, Imam Adz-Dzahabi, mengatakan bahwa berdoa di kuburan itu mustajab, berdoa di kuburan para nabi, berdoa di kuburan para wali itu mustajab. Lalu kalian mengatakan berdoa di kuburan para nabi, berdoa di kuburan para wali itu bid'ah, syirik, kafir, masuk neraka. Gimana? Tapi ya namanya juga Wahabi, ketika kita Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan dalil kepada mereka dari hadis Rasulullah, hadisnya berstatus sahih atau hasan, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidak terima. Mereka tetap mengatakan kita sebagai ahli bid'ah, amalan kita tidak ada dalilnya. Kata mereka hadis yang kita pakai adalah hadis dhaif. Lalu siapa yang bilang bahwa hadis kita hadis dhaif? Adalah Syekh Albani. Mereka menganggap bahwa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ahli hadis itu mereka anggap salah dan tidak kompeten. Kalau tidak sama dengan Syekh Albani, maka Syekh Albani yang harus diikuti. Ulama yang lain tidak. Na'udzubillah, na'udzubillah.